orang ditopang karena nggak bisa jalan sendiri? Untuk implementasinya perlu dijabarkan oleh Rasul, Nabi. Perlu dijabarkan oleh Rasul. Iya. Oke, baik. Tolong. Hukum Islam. Tolong. Utama. Jabarkan menurut Muhammad apa itu alif tamim. Silakan. Tidak begitu mestinya. Waduh, buset lagi. Abang kok nojok yang kecil-kecil begitu? Lu katanya dijelaskan oleh Muhammad. Fungsi diturunkan Al-Quran untuk dipahami atau untuk bikin bingung? Hukum, aturan mengandung aturan. Hukum itu mengandung aturan. Mengandung adab. Al-Quran itu tujuan diturunkannya untuk dipahami atau untuk bikin bingung? Dipahami. Untuk dipahami apa arti alif lam mim? Bang. Oh iya, Pak Eko. Udah bang? Muslim Pak Eko. Oh ya. Muhajirin bang. Muhajirin, orang-orang yang berhijrah artinya muhajirin itu. Iya bang. Baik. Di KTP tertulis Islam ya? Masih bang. Masih Islam. Oke, berarti Anda percaya dengan agama Islam, betul? Percaya dengan Al-Quran, betul? Ya tidak lah. Anda tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Saya sudah muhajirin kan artinya berpindah dari yang lama kepada yang baru. Wah, berarti tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Tidak. Mantap. Benar saya bilang, jika Anda sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka Anda akan melemparnya ke tong sampah. Apakah Anda ingin membantah statement saya itu? Tidak. Tidak. Inilah saya bilang, saya ngomong itu nggak asal-asalan teman-teman. Kalau orang sungguh-sungguh mendalami Quran, dia pasti akan membuang Al-Quran itu ke tempat sampah. Pasti. Orang yang masih percaya Quran itu orang yang nggak pernah belajar isinya. Baik, Eko Dharma Bakti, kita tes dulu nih. Berarti di KTP tertulis Islam ya? Masih. Coba, saya pengen Anda ucapkan dulu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran untuk mengonfirmasi bahwa Anda pernah membaca Al-Quran. Coba, surat apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas, silakan. Ya. Surat An-Nas, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minnal jinnati wan nas. Sah ini Muslim. Ya. Kenapa Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan Al-Quran, Pak Eko? Panjang ceritanya bang. Gimana itu? Coba cerita-cerita sama kami lah. Tadinya saya ini ya, penghujat Yesus. Saya adalah orang antikris. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus dengan kenyataan yang saya alami sendiri. Yaitu ketika ada peristiwa di rumah saya, terjadilah satu korban, di mana korban itu dinyatakan, ya menurut medis yang saya ketahui dinyatakan seperti udah tidak ada lagi lah, meninggal kita bilang. Ketika saya bawa ke satu klinik, memang tidak dengan secara ini pemeriksaan yang bagus, tapi pemeriksaan hanya sekedar ini seperti isyarat lah gitu. Kemudian saya bilang sama istri saya, karena istri saya saat itu saya ajak ke Islam. Kemudian tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia diam-diam ke gereja. Saya tahu itu. Kemudian saya tanya, apakah kamu masih ke gereja? Masih. Tolonglah mintalah doa sama Tuhanmu itu supaya anak ini bisa hidup kembali, saya bilang.
Sampai gemetar saya, Bang. Jadi, tapi istri saya berkata, yang bisa minta itu kepada Tuhan itu Bapak sendiri, katanya. Cobalah minta. Kemudian saya coba, bagaimana ajari saya bilang, tidak, ngomong aja seperti sama Bapak sendiri, katanya. Saya minta Tuhan Yesus, saya bilang. Saat itu saya kan nggak ngerti Tuhan Yesus, Tuhannya orang Batak, saya bilang tuh, atau Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu kan. Tolonglah saya, saat ini saya dalam keadaan seperti ini. Bisakah kau kembali? Kalau kau bisa menghidupkan kembali, aku akan menjadi muridmu. Saya bilang begitu. Karena kan saya nggak mungkin saya akan menyembah dia. Saya minta supaya saya jadi murid. Mukjizat terjadi, Bang. Anak itu kemudian bangkit, bangun, dan minta makan. Iya, dari situlah saya. Makanya Yesus itu memang mujizatnya itu nyata begitu. Nggak seperti Tuhan yang diceritain sama nabi-nabian sebelah begitu. Yang kerjanya menuruti hawa nafsunya dia. Itulah akhirnya yang membuat Pak Eko tidak percaya lagi Al-Quran, berhenti percaya Quran ya. Ya begitulah, Bang. Iya. Ya, kita selalu mendengar ya cerita-cerita orang-orang yang meninggalkan agama Islam ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, kiranya itu menjadi penguat ya, menjadi pemberita kepada orang-orang lain supaya kalian itu sadar begitu ya. Seperti itu. Oke, begitu Pak Eko. Terima kasih, Bang ya. Salam. Sama-sama Pak Eko. Oke. Makasih Pak Eko ya. Saya turunkan Pak Eko ya. Ya, selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Adil. Bang Adil Muslim? Muslim, ya. Sebelum saya mau nanya, Bang, sudah sekian dari malam ke berapa malam itu saya ikuti Abang terus. Jujur ya, Bang, saya bukan marah sama Abang, bukan sakit hati. Cuma Abang itu saya pelajari seakan-akan memaksa pengetahuan Abang tentang Al-Quran kepada umat Islam. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Contohnya. Ya ini dari tadi kan semua pertanyaan Abang ada di Al-Quran, Begini, Bang, itu Al-Quran bahasa Allah, kalimat Allah, kalimat Muhammad dinamakan hadis, bukan di Al-Quran, Bang, beda. Tidak semua, makanya dikatakan kitab suci karena Al-Quran itu mengandung kalimat Allah. Kata Muhammad tidak ada di Al-Quran, itu di hadis, Bang. Jadi dari tadi saya pelajari Abang ini menaikkan Muslim, selalu memojokkan, memaksa. Ketika Abang terpojok, tersempit, diturunkan itu orang. Abang cuma membahas Al-Quran. Tunggu Bang. Silakan. Lanjut. Buka kameranya. Sebentar, saya mau tampilkan saya tampilkan ini. Nah, ini. Oh, sebentar. Sabar. Sambil Anda ngomong, saya dengar kok. Silakan. Iya. Anda setiap malam saya ikuti hanya membahas Al-Quran, isi Al-Quran. Tetapi Abang tidak sadar sudah nyata-nyata Tuhan Abang itu digantung di tiang salib. Ya. Yang saya dengar ya, saya tidak paham tentang kitabnya Abang. Yang saya sering dengar di sana Yesus fokus dulu, Bang. Fokus dulu, jangan lompat-lompat dulu. Tadi kan Abang membahas mengenai saya memaksa. Jangan lompat dulu. Fokus dulu di situ. Saya memaksa pemahaman saya kepada orang Muslim, betul? Betul. Baik. Maksud saya gini, contohnya ketika saya bilang tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran gitu. Iya. Oke, baik. Ada Al-Quran sekarang di situ? Tidak ada. Saya tidak ada tidak tahu membaca Al-Quran, tapi tahu tentang makanya saya bilang teman-teman, pasti orang yang ngomong begitu adalah orang yang nggak pernah baca Quran. Tunggu bang. Buktinya Anda tidak punya Al-Quran di rumah. Sabar. Muslim mana yang di rumahnya tidak ada Al-Quran? Jawabannya ada. Ini. Sekarang saya tanya, Abang di rumah?
Di rumah. Di rumah apalagi apa camping di puncak gunung? Di rumah. Oke, ada Quran nggak di rumah? Tidak ada. Tidak punya Al-Quran. Pantas saja kamu berkata kepada saya sesuatu yang nekat. Diturunkan lagi. Tunggu, saya mau ngomong dulu, Bang. Sebelum Karena saya Anda diturunkan, sudah saya begitu mohon. nekat, bahkan Anda tidak Tunggu. punya Al-Quran. Bagaimana kita mengajukan diskusi, Bang? Jangan dulu diturunkan. Jangan dulu diturunkan. Masalahnya Bang. begini, Mohon, Anda tidak mohon, punya mohon, mohon maaf Al-Quran. ya. Lalu Mohon Anda maaf, mau mohon maaf, ngomong jangan dulu Al-Quran. diturunkan. Saya Ya tidak mau ngomong Al-Quran. bagaimana? Karena ini Saya akan pembahasan abang, izinkan Anda makanya naik saya lagi kemari ketika Anda sudah pegang Al-Quran di tangan. Pegang Ini, omongan saya. dia turunkan lagi. Kalau Dia Al-Quran sudah kalah ada di ini, tangan sudah Anda, takut saya kasih Anda naik. Kalau saya tanya dia kalah, makanya diturunkan lagi saya ini. Malam Bang Edis. Selamat malam, Mang Kelabot. Muslim, Bang? Iya Bang Edis Kristen, tapi di sini saya ingin kesempatan, saya mau tolong itu tadi Bang Edis ingat nggak yang si Lodin itu, Pak Lodin? Akan dia bicara surat Maryam 19. Nah, di situ Bang Edis bilang ke dia, tolong carikan terjemahan ataupun ayat Jibril. Dia bilang, Bang Edis katakan tadi Jibril dalam surat Maryam 19, betul kan? Tapi dia malah congor-congor. Jadi di sini saya Kristen, saya frustasi. Betul nggak Bang Edis ngomong ini kayak gini? Nah, jadi saya dengan menggunakan tablet, saya mencarilah sedikit informasi. Jadi di sini saya tolong ya, kamu lihat ya teman Muslim. Ini yang si Bang Loding tadi, yang kelahiran apa itu kelahiran bentar ya Bang Edis ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Sebab ada Muslim yang dia kayaknya malas pengen menggoogle, padahal Google itu kan pakai data sendiri. Nah di sini kalian lihat di sini kan, ini surat Maryam 19, betul nggak dia Bang Edis? Iya, betul. Dia Jibril dalam kurungan dalam Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Kan benar kan? Seseorang. Jadi aku kopilah tulisan ini ya. Biar ku copy. Ini Arabnya nih. Daripada apa ini Quran. Copy, kita Google Translate. Kita Google Translate ya. Di sini. Kita tampal aja. Di sini. Nggak ada Jibrilnya, Bang. Betul. Jadi makanya betul sekali, Bang. Makanya saya bilang, Bang, kenapa di situ harus dipaksa Jibril? Karena di Injil Lukas yang datang kepada Maria itu memang Gabriel. Iya, benar. Jadi biar mereka itu mirip-mirip dengan Lukas, ya harus dibikin Jibril. Gabriel dipelintir jadi Jibril. Ditanya apa arti Jibril? Nyungsep. Orang Islam, Iya. Bang, kalau ditanya arti Jibril itu nyungsep, Bang. Nyungsep. Iya. Kalau kita bicara secara bahasa Ibrani, ya kan, Gabriel itu kan yang berdiri di hadapan El, ya kan, yang dekat dengan El. Seperti itu. Iya. Itu arti Gabriel. Nah, kalau ditanya sama orang Islam, apa Jibril? Nyungsep. Dan di sini juga ini daripada apa ini, Bang? Quran.com. Ini website Muslim ya. Jadi di sini kita dari kanan kan, kalau bacaan Arab Iya, itu dari betul. kanan kan. Dari kanan Jadi ke di kiri. sini, ini dia berkata, benar Olah kan? itu. Nah, lepas itu di sini Innama. Sesungguhnya saya. enggak jelas sih Bang Edis. Sesungguhnya aku itu. Innama itu artinya. Nah di sini aku Aku. Innama ana. utusan ini apa ini? Tuhanmu. Ini untuk aku memberi Kepadamu kepadamu seseorang anak laki-laki yang suci. yang suci. Jibrilnya nggak ada. Iya, makanya Jibrilnya mereka pesan dari Ka'bah. Iya. Itulah gue juga penasaran tadi. Jangan-jangan Bang Edi sini ngawur ini. Jadi gue juga penasaran. Jadi gue
cek di Google. Nggak ada Bang Jim. Buktiannya. Nggak ada. Oke, itu saja Bang Edis. Oke, terima kasih Bang Terima Angkel kasih. Selamat Abot. malam teman-teman. Selamat malam juga Bang Abot. Saya turunkan Bang Abot ya. Oke. Ya, begitu teman-teman. Makanya nantikan saja bukunya segera terbit ya teman-teman ya. Kalau Rumah Apologet ya, mungkin tahun inilah teman-teman ya kita udah bisa nulis buku itu. Pokok bahasan seperti itu. Oh, Sungan Kalimantan udah lebih malam lagi kan, Bang? Ya, coba silakan, Bang. Bang Taufik, gimana Bang Taufik? Iya, tadi saya kan monitor tadi. Ente kan ya kalau saya bilang Kenapa kamera Anda kok bahasanya- tiba-tiba meninggal dunia ini gimana? Apa? Ya, silakan. Jangan dimatikan kamera, silakan. nah Gimana? itulah nggak dimatikan, nggak ada yang matikan. Itulah kamu selalu memponis seorang selalu begitu. Ya, silakan ya. Ini- Apa tadi yang mau Anda Jadi katakan? gini, Silakan. Kalau anda mengklaim bahwa anda itu paling paham tentang Islam, ya. Jujur saya tidak mengklaim itu. Saya orang Islam sih, saya tidak mengklaim saya paham Islam. Jujur saya tidak. Tidak berani saya mengklaim saya orang Islam, saya paling paham Islam. Terlalu sombong. Ya, oke. Jadi kalau anda paham tentang Islam, mengerti paling betul tentang Islam, tapi anda pembahasan anda dari keadaan memojokkan kepada Al-Quran. Semua mana dalil Al-Qurannya? Dalilnya memang tidak ada semua dalam Islam ada dalam Al-Quran. Justru itulah perlunya seorang nabi, ya, karena jelas dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan mengikuti Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad adalah Rasul. Implementasi pengetahuan dari Al-Quran itu adalah Rasul dalam sunnah-sunnahnya. Gitu loh Bang. Jadi sumber Islam sendiri tidak hanya Al-Quran. Ada sunnah. Oh, sumber Terus ke bawah sampai tidak hanya ijma. Al-Quran. Berarti Sumber Al-Quran Islam. tidak Sumber Islam. sempurna ya. Bukan tidak sempurna. Duh, gimana? Nah, ini salah-salah. Ini gimana? Makanya saya bilang. Bang, Makanya saya bilang. Al-Quran perlu gimana? Al-Quran perlu dituntun sama kitab lain nggak? Nggak perlu. Nggak Untuk perlu. apa? Berarti Al-Quran Itu saja udah apa? cukup. Bukan cukup. Ah, Implementasi tambah pusing penjelasan lagi nih, secara detail. Memang kalau ngomong orang Jangan Islam nih kayaknya jangan kita jangan harus dimutin ya. ikuti. Jangan Sebentar, saya pelan-pelan. dibilang Gini, muter-muter ya. Sebentar Bang, sebentar. Dengerin dulu. Sebentar. Al-Quran Gini Bang, sifatnya sebentar. global. Sebentar. Dengerin dulu. Nah, Saya menjelaskan dulu. Saya Al-Quran menjelaskan dulu. sempurna atau tidak? Sempurna. Bisa Dalam berjalan ketentuan sendiri, secara mampu umum. berjalan sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa Untuk berjalan implementasi. sendiri. Untuk implementasi. Jadi Al-Quran Jangan ini salah. memang seperti Untuk orang. implementasi. Sebentar. Benarkah Al-Quran Untuk implementasi. perlu ditopang karena nggak bisa jalan sendiri? Untuk implementasinya perlu dijabarkan oleh Rasul, Nabi. Perlu dijabarkan oleh Rasul. Iya. Oke, baik. Tolong. Hukum Islam. Tolong. Utama. Jabarkan menurut Muhammad apa itu alif tamim. Silakan. Tidak begitu mesti. Waduh, buset lagi, Loh, buset lagi. abang kok nojok yang kecil-kecil begitu? Lu katanya Itu nggak perlu, dijelaskan Bang. oleh Itu nggak Muhammad. sepele, Bang. Dalam Fungsi diturunkan implementasi. Al-Quran untuk dipahami atau untuk Sumber bikin bingung? hukum, aturan mengandung aturan. Hukum itu mengandung aturan. Al-Quran itu Bang, mengandung ada mau unsur Al-Quran itu aturan. tujuan diturunkannya untuk dipahami atau untuk bikin bingung? Dipahami. Untuk dipahami apa arti alif lam mim? Bang. Makanya saya bilang. Hanya Allah yang Makanya tahu. saya bilang. Al-Qalam hanya Allah yang tahu. Terus buat apa dikasih Hanya ke Allah manusia? yang tahu. Dikasih manusia tujuannya Hanya buat Allah apa? yang tahu. Astaga. Dulu gimana sih Anda ini? Gini, dengar. Saya kasih kamu sebuah buku supaya kamu tahu cara benerin laptop yang rusak, oke? Saya tulis begini. Taufik Nggak Firdaus. begitu, Bang. Sebentar, pelan dulu, sebentar. Taufik Firdaus. Menganalisa kamu, Saya beri menganalogikanya kamu tidak buku sepadan. ini supaya Menganalogikanya kamu tidak memahami sepadan. cara benerin Menganalogikanya laptop tidak rusak. sepadan. Nah, sudah kan? Habis itu saya tulis sama kamu begini. Tidak sepadan. Tung Tidak kriung sepadan, kriung tidak kriung begitu. kriung kriung kungkrung kungkrung tungkrung kungkrung kriung kriung. Nah, silakan apa artinya? Silakan. Apa artinya?
Kamu kasih buku Tidak untuk benerin cara sepadan. laptop Tidak rusak. begitu. Tung kriung, kungkurung kungkurung, kungkurung kungkurung, kriung kriung. Coba apa? Artinya apa? Alif Lam Mim jelas, itu di situ Allah yang tahu. Terus buat Bukan apa tidak ada dikasih tidak kamu? maksud, tidak Buat bukan apa dikasih begitu. kamu? Ya untuk dibaca, untuk dipelajari. Kenapa memang? Oke, setelah hasil Dipelajari, mempelajari apa hasilnya? Apa namanya? Alif Kan Lam tadi Mim. saya bilang, saya bukan tidak mengklaim saya ahli agama. Oke, baik. Karena kamu sudah mengatakan Saya tidak ahli agama, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Kamu kan sudah Nah ini ngomong. Anda selalu begitu. Loh, kan Anda katanya selalu sudah begitu. ngomong bukan ahli agama. Tapi kan hal lain bisa. Hanya masalah kecil begitu, itu kuncinya. Anda tahu kunci-kuncinya di situ. Oke, baik. Memang Anda Ya tahu tentang sudah, Al-Quran kalau itu. kalah berarti Apa? sudah dibawa. Sudah ngakui kalah ya. Bukan kalah dalam artian cara belajar kamu dengan saya. Jadi kamu Jujur. sudah mengakui bahwa saya lebih ngerti Al-Quran daripada kamu. Buktikan, silakan. Ya udah, Ayo. apa arti Alif Lam Mim? Saya tanya sama kamu yang udah paling mengerti apa? Alif Lam Mim menurut kajian dari kajian bahasa Syria itu artinya alem, artinya itu tenanglah, tenanglah karena akan dibacakan Terus? liturgi, karena akan dibacakan ayat-ayat, itu artinya. Terus? Iya, kamu terima nggak? Terima apa? Enggak, Lah apa maksudnya? gimana? Apa maksudnya? Orang Alif Kristen Lam itu Syria, dengar. bukan Dengar. bahasa Syria. Ada. Loh, kamu tidak percaya bahwa Bukan, Quran bukan mengandung bahasa Syria. bahasa asing? Bukan. Kamu tidak percaya bahwa Quran mengandung bahasa-bahasa selain Arab? Contohnya apa? Contohnya, apa arti Ar-Rokim? Apa artinya? Ar-Rokim. Saya belum pernah dengar Ar-Rokim. Wah, belum pernah Ar-Rohim dengar. iya. Ar-Rohim iya. Ar-Rohim iya. Ar-Rohim iya. Ar-Rokim, bukan Ar-Rohim. Rokib. Rokim. Rokim dibilangin Rokim kok. Wah, Rokim nih ada. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Dengar, tapi dong. nggak tahu artinya apa. Nggak tahu artinya. Makanya Iya. saya bilang orang Arab Artinya aja apa? bahkan sekali nggak tahu artinya. Ada Quran di Iya, situ? bukan. Ada Quran di situ? Sudah saya simpan. Sudah malas buka Quran? Enggak Nah, malas. silakan ambil Qurannya. Malas aja ngeladenin. Silakan ambil Qurannya. Gimana? Nggak perlu. Oke, baik. Saya Jelaskan aja turunkan sama dulu. Anda. Oke, di bawah saja kalau nggak perlu. Gimana Anda mau ngomong sama saya? Anda minta dikasih tahu, giliran dikasih tahu nggak perlu, ngapain? Aduh, beratnya. Ah, ini dia. Gimana kabar Pak Abdullah? Ya, sehat. Gimana kabar Anda? Tapi ini lain lagi nih. Kita udah pernah ngobrol sebelumnya. Kira-kira begitu. Sudah pernah ya? Ya. Sudah pernah, tapi sampai sekarang belum taubat. Malah panjang jenggotnya. Biasanya kalau yang panjang-panjang jenggotnya begini, biasanya langsung nih. Saya mengakui Anda. Sekarang udah berapa orang? Itu video saya yang ditonton sekitar 200.000 orang lebih itu Ustadz yang jenggotnya seperti apa ini. Ya, begini Pak Abdullah. Perkenalkan saya seorang Kristen, ya. Anda Muslim. Nah, tapi walaupun saya Kristen, saya itu mengkaji Al-Quran, mengkaji agama Islam. Nah, ketika saya mengkaji agama Islam, saya ingin menuntun supaya orang seperti Anda ini kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara Anda harus percaya kepada Yesus dan meninggalkan Muhammad, begitu. Nah, begini Pak Abdullah Weber, begini. Abdillah. Ayah Abdillah Weber, begini. Ada satu ayat Al-Quran yang memberi tantangan kepada seluruh umat manusia. Jikalau Quran itu bukanlah dari sisi Allah, maka kamu akan mendapati pertentangan di dalamnya. Betul? Oke. Kalau misalnya saya tunjuk satu aja, nggak usah berat-berat. Saya udah trauma bahas yang berat-berat dengan kalian. Yang ringan-ringan aja. Kalau kita dapati bahwa ayat Al-Quran itu bertentangan, maka Anda siap tidak mengakui bahwa Al-Quran itu hanyalah kitab gombal?
Iya, coba Anda tunjukkan dulu kepada Baik. saya. Baik. Lalu Anda mengatakan seperti itu Anda sudah dilihat dari semua aspek, karena Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Oke, baik. Dia Kita tes ya. diturunkan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan Tuhan tes. yang Anda percaya pun itu Tuhan saya yang menciptakannya. Oke, bisa kita tes? Ya, Oke. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan kitab penjelas? Kemudian penyempurna. oke, kitab penjelas dulu aja lah, kitab penjelas ya. Mm-mm. Oke, baik, baik. Al-Quran adalah kitab penjelas, penyempurna, penjelas dulu aja lah, penjelas. Nah, orang Islam waktu sholat, saya lihat tangan mereka begini, Pak Abdillah. Ke atas ke bawah. Ya. Ya, kelihatan ya, ini gambar saya harus begini nih, biar kelihatan ya. Kelihatan ya tangannya? Oh gitu ya. Betul nggak orang Islam kalau sholat begini? Tangannya? Tangannya yang waktu tunjuk itu ya. Iya, betul? Oh iya, iya ada, Oke. ada tunjuknya di bawah Oke. sini. Oke, menurut kitab penjelas, kenapa tangan orang Islam begini? Silakan. Oke, jadi pada saat dia bertahiyat, ya itu namanya tahiyat itu. Tahiyat itu ada dua, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, ketika dia bertahiyat, Sebentar, maka dia Pak disunahkan. Abdillah, sebentar. Di Quran mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir? Nah, itu penjelasan Nabi, Bang. Oh, berarti Nah, Al-Quran bukan kitab tahiyat penjelas sekarang. awal, Sebentar, teman-teman udah lupa belum? Masih ingat atau udah lupa? Yang tadi diucapkan dia bahwa Quran itu katanya kitab penjelas. Ternyata Bang, nggak Bang, digunakan ini kan untuk abang- menjelaskan. Aduh. Iya. Sebentar Pak Abdillah. Di Quran mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir? Di Quran mana itu? Oh, sudah, iya, saya sudah paham, Bang. Apa yang abang tanya udah saya paham. Makanya mau saya jelaskan ini. Kan begitu. Jadi, yang dimaksud Quran menjelaskan itu bukan menjelaskan Qurannya, menjelaskan Oh, kitab-kitab yang dimaksud sebelumnya. Quran adalah menjelaskan, bukan menjelaskan. Oh iya, ini lupa. Saya lagi ngomong sama orang Jadi Islam. menjelaskan. Sebentar teman-teman, saya lupa. Saya lagi ngomong sama orang Islam. Kalau Quran itu menjelaskan, Iya. artinya tidak menjelaskan. Kalau Quran itu lengkap, artinya nggak lengkap. Itu dia. Makna penjelasan itu. Silakan lanjut. Bang, dengar dulu, Silakan. Bang. Silakan. Kan Anda bertanya, setelah Oke, saya silakan. sampaikan baru nanti poin apa ya. Silakan. Jadi mana penjelasan itu Al-Quran menjelaskan tentang kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang diselewengkan oleh umat-umat Sebentar, saya catat dulu. Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Aduh, ini penting sekali. Iya. Mantap ini. Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Aduh, tulis dulu ya. Iya. Oke, sebentar. Oke. Di dalam kitab sebelumnya, menurut Al-Quran tidak jelas, lalu dijelaskan oleh Al-Quran gitu. Bukan tidak jelas. Ada yang Tapi jelas. menjelaskan ada kitab-kitab yang sebelumnya. tidak. Dengar dulu. Gimana? Kenapa sampai? Nah, dengar. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya, mereka cara beribadah itu beda dengan nabi kita Muhammad sallallahu Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadahnya. Jadi sholat itu hanya ada pada zaman Nabi apa itu 5 waktu itu hanya ada pada zaman Nabi Muhammad. Sedangkan yang lain-lain sholatnya itu tidak dijelaskan secara 5 waktu. Maka ketika Nabi Muhammad hadir dengan Al-Qur'annya, Allah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya bahwa dulu kalian sholatnya. Sabar dulu. Oh, silakan. Dulu Nabi Isa puasa sebanyak 40 hari, maka sekarang ikutilah puasa Nabi Muhammad itu cuma 30 hari. Di bulan Sebentar. Nabi Daud Isa, ada puasa sehari, puasa sehari tidak. Begini, karena begini ini saya nggak tahu ini gini. Nabi Isa puasa 40 hari. Iya, dijelaskan dalam Di kitab Quran Anda mana itu? 40 hari. Sebentar, di Quran mana itu Nabi Isa puasa 40 hari? Nabi Isa juga berpuasa. Nabi-nabi Bukan, sebelumnya begini berpuasa. Pak Abdillah. Di Nah, Quran saya jelaskan mana dalam Al-Quran, Nabi surat Al-Baqarah. Isa itu Sabar. puasa 40 hari? Iya, dengar dulu. Al-Baqarah ayat 186. Oke, saya bacakan. Al-Baqarah berapa? 183. Tentang Nabi Isa puasa 40 hari? Tidak, Allah menjelaskan tentang nabi-nabi sebelumnya Katanya berpuasa. Nabi Isa puasa 40 hari. Makanya Saudara di dijelaskan mana dengan Nabi Isa puasa 40 hari? No. Sebentar, di Puasa 40 mana hari Nabi dijelaskan Isa dalam puasa Injil, 40 dalam hari? Bible Anda, tapi Anda tidak puasa. Oh, dalam Bible. Iya.
Al-Quran adalah kitab penjelas, tapi tidak menjelaskan. Oh iya, lupa. Oh, tidak menerangkan bahwa Berarti puasa yang 40 kita kerjakan hari saat ini, adanya di dengar dulu, Bang. Bible. Dengar dulu. Terus apalagi? Puasa yang kita kerjakan saat ini Yang itu lain-lain sudah adanya dikerjakan di nabi-nabi Bible. terdahulu. Terus apalagi masalah yang lain lagi? Oh, di Bible semua. Aduh. Tadi katanya Al-Quran kitab penjelas. Al-Quran menyempurnakan. Iya, dengar dulu. Ternyata Dengar saudara-saudara dulu, Bang. yang Dengar dipakai dulu. malah Bible. Sungguh Anda Dengar dulu, terlalu. Ini terlalu. Pak Abdullah. Dengar dulu. Pak Abdillah. Barusan tadi Anda bilang Al-Quran kitab yang menjelaskan. Betul? Betul. Oke, saya suruh Anda jelaskan apa itu tahiyat awal, tahiyat akhir. Tidak ada dalam Al-Quran. Makanya Saya suruh Anda menjelaskan di mana Misa puasa 40 hari tidak ada dalam Al-Quran. Nah, makanya saya bilang saudara-saudara, makanya nyata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang nekat. Mengapa Anda nekat Dengar dulu mengatakan penjelasannya, Quran kitab yang Bang. menjelaskan? Aduh. Mengapa Anda nekat mengatakan Quran kitab yang menjelaskan? Dengar, orang Islam itu punya dua tuntunan dalam beribadah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis Oh, itu berarti yang menjelaskan yang mana? Yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Iya. Jadi Al-Quran menjelaskan secara global, garis besar. Alhamdulillah. Kitab yang menjelaskan itu Al-Quran apa hadis? Dua-duanya. Oh, Tapi Al-Quran secara dua-duanya. umum. Al-Quran sendiri tidak mampu. Oleh Sebentar. Al-Quran. Al-Quran sendiri tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan. Bukan tiada sanggup. Waduh, tiada mampu dan saudara. Bukan tiada Apakah sanggup. Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan sendiri? Aduh. Bukan tiada sanggup, Bang. Lu kalau tiada sanggup, Allah itu- kenapa dibantu oleh hadis, saudara? Kenapa dibantu Allah oleh hadis? bilang, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Ya, saya bilang kan, makin panjang jenggotnya, makin. Oke lah, yang ringan-ringan aja lah. Saya Nah. kita bahas yang tinggi-tinggi gini. Bener nggak di janggut Anda sebentar, Pak Abdillah. Bener nggak di janggut Anda itu ada malaikat-malaikat bergelantungan? Saya giliran bertanya. Sebentar, Bang, betul saya tidak di giliran janggut bertanya. Anda itu ada malaikat-malaikat bergelantungan? Ya, berdasarkan penjelasan itu ada, tapi bergelantungan bukan berarti bisa dilihat oleh mata, tidak. Malaikat-malaikat bergelantungan di Nah, janggutnya. sama dengan Dan Muslim begini. percaya. Sama dengan begini, dalam Sebentar, Anda sebentar. dijelaskan bahwa Anda percaya Tuhan tidak bisa dilihat sebentar dengan dulu. mata. Anda percaya Dengar. di janggut Anda ada Loh. ada Iya, malaikat-malaikat bergelantungan? dengar dulu, Bang. Bang, dengar dulu. Sebentar, dengar Pak dulu. Abdillah. Di Bible Apakah ada Anda itu- percaya bahwa di janggut Anda bergelantungan malaikat? Iya. Nah, mau saya Percaya. jelaskan Sudah begini. saya bilang kan, kalau Di mereka Bible ini ada memang itu apapun kata jelaskan Muhammad, Tuhan itu mereka bukan akan manusia. percaya. Sudah. Tuhan bukan manusia dan tidak pernah menjadi Oke anak lah. manusia. Bapak Abdillah, yang mengutus kita aku, kasih kesempatan kepada saya muslim tidak yang lain pernah dulu ya. mendengarkan pendengarannya, perkataannya maupun melihatnya. Nah, Maksudnya tapi gimana? ternyata dengan begitu jelas Anda tidak percaya. Maksudnya gimana sih? Kan begitu. Sekarang begini. Anda di Bible percaya ada bahwa di janggut Anda bergelantungan malaikat, ya itulah Anda. Ya, makanya Kalau saya pemahamannya percaya itu- kutu yang bergelantungan di sana. Oke lah, Abdillah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Waduh, saya belum Oke. tanya tentang ketuhanan Anda itu loh. Anda sudah kasus turun coba. Oke, Coba mau berikan bahas saya tentang ketuhanan sekarang, mau ganti tema. Ketuhanan lagi. Nanti penonton bosan. Soalnya udah sering saya bahas berseri-seri bahwa kalian itu penuhan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad, umat yang menyembah Muhammad. Oh, nanti bosan penonton karena itu udah kita bahas seminggu berturut-turut. Datang lagi. Oke. Lagi pula Anda sibuk tuh, lagi Anda mengurusi sesuatu. Ya itulah teman-teman ya. Tadi dia bilang Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan. Tapi katanya, oh hadis yang menjelaskan. Berarti yang menjelaskan Quran atau hadis? Dua-duanya. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan sendiri. Sanggup ini gimana nih? Kalau sanggup kenapa harus ada hadis, saudara? Aduh, makanya ini saya lihat nih saya bikin ini gambar Ustadz lagi bingung nih. Ini kan Ustadz lagi bingung nih. Which one? Yang mana nih? Yang mana nih? Bingung. Pusing dah, pusing. Gitu loh teman-teman ya.
Jadi tolonglah, kalau Anda, walaupun Anda Islam, tapi tolonglah berhentilah Anda itu tidak berpikir sehat gitu loh. Anda itu harus berpikir sehat, berpikir jernih. Ya, jangan mentang-mentang Anda Islam lalu Anda tidak berpikir sehat. Tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh begitu, saudara. Ya. Oke, pemuda Pancasila, silakan nyalakan kamera Anda. Pemuda Pancasila, silakan. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi, pemuda Pancasila. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya bang, ini cuma aja Bang. Oke, kalau Anda tidak menyalakan kamera, saya kasih di bawah dulu ya. Saya kasih di bawah. Ya teman-teman, sekali lagi ya, bagi yang baru ikut gabung, jangan lupa absen hadir di 3.6K ini, supaya kalau saya live, Anda nanti dapat notifikasi ketika saya live ya. Kemudian jangan lupa juga follow, karena kemungkinan besar Anda nanti kalau tidak memfollow saya, Anda akan bingung nyari akun saya di mana. Karena akun palsunya ini, akun palsu yang mengatasnamakan saya itu ada banyak sekali. Ya, silakan teman-teman ya, di follow. Nah juga teman-teman, terutama kepada teman-teman sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus. Makasih Bang Kafeto, makasih. Teman-teman, kita ada gerakan untuk mendirikan rumah apologet ya. Di sini kita akan dirikan rumah apologet, rencana kita seperti itu. Jadi teman-teman, kita menggalang kolekte dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya berkat berlebih ya, teman-teman bisa berkolekte 1 kali seumur hidup, teman-teman. 1 kali seumur hidup. Kalau teman-teman berkolekte di gereja kan seminggu sekali, kalau di sini sekali saja seumur hidup. Ya, bagi teman-teman yang mau berkolekte ada berkat berlebih, teman-teman bisa mampir di profil utama, profil saya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di platform lain, silakan cari saja akun saya asli, mampir ya teman-teman, lihat di beranda saya, nanti Anda akan temukan di situ linknya atau info tentang saya, klik saja. Nah bagi teman-teman yang bingung ya kan, waduh Bang saya nggak tahu itu Bang apa itu segala macam, teman-teman saya tampilkan di layar ya. Nah ini teman-teman, untuk kolektenya teman-teman bisa langsung lihat yang ada di layar ya. Ini kolekte rumah apologet, teman-teman bisa berkolekte yang ada di depan itu, screenshot saja teman-teman, tangkap layarnya ya. Di situ teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport di BR ya, saya sensor, kemudian nomornya sekian-sekian, silakan teman-teman catat. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, silakan ya. Muslim-muslim yang ingin naik, sekali lagi syaratnya ya, harus memenuhi syarat. Syarat pertama, Anda adalah seorang muslim yang masih bangga dengan keislaman Anda. Dan syarat kedua, Anda tidak boleh datang dengan kejang-kejang. Oke, kita kasih naik, ada Muhammad. Datang Muhammad. Ya, silakan Muhammad, nyalakan kamera Anda. Muhammad. Halo, selamat pagi Muhammad. Ya, ada 4.800 orang memandang ya. Jadi tolong berikan performa yang terbaik ya. Jangan kalian naik itu hanya jadi ngucapin sampah-sampah yang tidak ada guna. Iya, Pak Muhammad, ini bagaimana ini? Ya, selamat pagi. Iya, bagaimana ini? Mengapa Anda mempercayai gombal atau kedustaan? Kenapa? Silakan. Di dalam Al-Quran tiada kedustaan itu, gitu loh. Dan sudah saya jelaskan ya kan. Saya sekarang kan Mas Andi sering ya tanya kepada saya, bolehkah saya hanya tanya kepada Mas Andi satu pertanyaan saja, mungkin diperbolehkan? Oh, ini berarti ingin mengalihkan topik ya? Enggak, ya kan Mas Adi. Oke, silakan. Apa pertanyaan Anda? Silakan. Apa pertanyaan Anda? Oke, terima kasih. Mas Adi, zaman ini kan sudah zaman now gitu, yang penuh dengan kemajuan zaman ya kan, elektro ya kan, sudah begitu pesat ya kan kecanggihannya, begitu juga otomotif ya kan, begitu juga mesin-mesin ya kan, hampir manusia tidak bisa. Ini pertanyaannya apa ini Pak ya, Muhammad? Sebentar. Iya, dipersingkat ayo. Pertanyaannya apa ini? Oke, siap. Di zaman now seperti ini, zaman serba canggih, apakah Mas Andi itu kok masih percaya ya dengan manusia
yang dituhankan itu lahir dari seorang wanita yang tidak punya suami atau tidak punya bapak. Bukankah Anda mempercayai hal yang sama? Tidak. Oh, jadi Isa itu di dalam Al-Quran bukan anak dari seorang wanita yang perawan tanpa suami? Sudah dijelaskan di surat Ali Imran ayat ke-59. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dan kalau Isa di sisi Allah itu sudah sama seperti Adam, apakah Mas Adi itu bisa disamakan seperti ember? Kan enggak. Nabi Isa bukan, maksudnya Allah, berarti begini, maksudnya Isa itu di dalam Al-Quran ada bapaknya berarti? Tidak ada. Terus Anda mau nanya sama saya kayak begitu? Ini saya jelaskan dulu. Isa disepertikan Adam itu adalah, Adam itu sendiri adalah putih benang sari. Aduh, ini kalau ngomong kayak begini di mana ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Sebentar, ayatnya di mana? Di surat Ali Imran, ya kan? Ayat dari saripati tanah begitu. Saya jelaskan dulu ya. Saya bacakan dulu. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi Adam itu sebetulnya, di dalam Adam itu sebetulnya Nabi Isa. Karena apa? Karena Adam itu putih benang sari. Iya, nanti itu kita bicara dogma. Begini Pak Muhammad, makanya ini Anda ini baru kemarin sore debat. Gini loh, kita itu punya dogma yang berbeda. Antara Islam dan Kristen itu kita punya keyakinan yang berbeda, betul? Ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita didiskusikan karena itu bersifat subjektif, iman masing-masing. Nah, yang bisa kita didiskusikan itu adalah hal-hal yang bersifat akademis ilmiah. Contoh misalnya begini, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab penjelas? Selama ini adalah yang dipercaya oleh umat Islam adalah yang ditanya. Coba, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab penjelas? Iya, penjelas. Oke, saya buktikan bahwa itu adalah kebohongan yang dipercayai oleh umat Islam. Gimana? Kalau ada, ya kan, menulis benar apa yang dikatakan itu Quran. Quran itu bukan kitabnya umat Islam. Sebentar, ini kemana-mana ini Pak Muhammad. Anda percaya Quran kitab penjelas. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, kenapa kamu percaya dengan kebohongan itu? Kebohongan yang nyata itu. Di mana di dalam Al-Quran? Oke, Anda percaya Quran kitab penjelas. Tolong jelaskan ketika Anda sholat kenapa tangan Anda begini? Itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Mana ayat Quran berapa? Kan sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Iya, maksudnya kenapa tangannya harus begini? Itu menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah satu. Iya, di mana ayatnya tangan seperti ini? Itu artinya menjelaskan tiada Tuhan selain Allah di mana? Di surat Al-Ikhlas kan ada itu. Surat Al-Ikhlas bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana di situ bahwa jari tangan begini menandai bahwa Allah itu satu, di mana? Ya, karena di situ kan memang hal-hal seperti itu tidak dijelaskan. Nah, tidak dijelaskan. Gitu. Barusan tadi Anda bilang Al-Quran kitab penjelas, betul? Kan saya sudah jelaskan, tapi Anda tidak percaya begitu. Barusan Anda bilang Quran kitab penjelas, tetapi tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Kenapa Anda percaya dengan gombal yang semacam ini? Oke, itu baru satu nih. Sekarang yang kedua. Sekarang ini yang dilakukan oleh umat Muslim. Betul, umat Muslim naik haji ke Mekah. Itu betul? Tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Berarti naik haji ke Mekah itu perintah siapa? Nah, ya mungkin perintah-perintah di syariat mereka, di syariat mungkin. Berarti sesat itu yang naik haji ke Mekah? Nah, tidak dianjurkan di dalam Al-Quran. Nah, karena kan bingung kan? Sebentar, saya naikkan satu muslim. Saya naikkan satu muslim. Kita kasih naik saya kasih naik misalnya Yosri. Ya, selamat pagi Yosri.
Halo Yosri. Nah, langsung gemetaran. Ya, Bang Yosri Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim. Oke, Pak Muhammad ini juga Muslim. Ya. Menurut Pak Muhammad, tidak ada perintah untuk naik haji ke Mekah. Tunggu dulu. Yang betul Anda atau Pak Muhammad ini? Saya bingung. Edis, begini. Tadi saya melihat Anda adab kurang, etika kurang. Ini maaf ya. Dalam dialog mencari kebenaran itu harus ada adab dan etika. Sebentar, Anda ada kipas nggak di situ? Soalnya suara Anda berisik sekali. Anda ada kipas? Coba dimatikan dulu. Attitude Anda itu nggak mencontohkan orang akademisi. Oke, Maka baik. Saya akan berusaha dengan baik ketika Anda itu tidak berbelit-belit ke sana kemari. Kalau Anda berbelit-belit ke sana kemari, akhirnya saya agak sedikit menaikkan intonasi suara saya biar kalian ngerti apa yang sedang saya maksudkan. Edis, anak mama, dengar dulu sayang, dengar dulu. Ih, sayang lagi. Oh, ini saya ingat ini Yosri. Ini ulama asal Aceh ini saudara-saudara. Betul. Dengar dulu. Betul, Anda ulama asal Aceh, betul. Betul. Dengar dulu sedikit. Nah, Dengar betul, dulu. ini ulama asal Aceh ini saudara-saudara. Gini Yosri. Nggak enak diskusi sama kamu, Yosri, Sri. coba Nggak dulu diskusi. Yosri. Ini kata Muhammad, katanya Dengar dulu. tidak ada naik haji ke Mekah. Kamu itu host yang bagus. Dengar dulu saya ngomong. Kamu compare Islam itu sama Kristen tuh, yuk kita Nggak buka ada, Bible saya sama. compare nggak ada. Saya hanya compare menyadarkan aja. kalian supaya Karena kalian itu attitude Anda itu supaya kalian Anda itu itu jangan nggak Indonesia lagi banget. percaya atau berhenti percaya kepada kebohongan-kebohongan. Anda itu sensitif kritik. Mau diajak dialog tadi sama Pak. Oke, sekarang siapa begini. namanya? Sekarang jangan Ada Anda nggak membuat ada? membuat Anda halang-halangan di sini, membuat Sayang sekali. red herring itu apa bahasa Indonesianya? Aduh bingung saya gini. Jangan Anda membuat mengalih perhatian gini. Coba Apa yang ya. pengalih perhatian? Kamu Oke, memang sekarang nggak tadi cocok Pak jadi Muhammad mengatakan naik haji itu nggak ada di Mekah. Gimana? Nggak komplit kamu. Sudah compare. Baik, kita turunkan lah ya. Oke, ini cuma nih dia curhat aja dia kesini curhat. Sebentar, kita kasih naik muslim yang lain ya. Apa pertanyaan abang tentang agama kami? Sebentar dulu, abang Muslim? Iya. Oke. Selamat kenal ya bang ya, salam kenal bang ya. Saya di TV, saya Kristen, tapi tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya bang. Siap. Gini bang, kita udah panjang lebar, udah banyak bacaan nih bang. Gini, kira-kira abang setuju nggak kalau orang Islam ditanya agama Islam, pasti Al-Qurannya itu nggak berguna bagi dia? Enggak setuju bang. Nggak setuju. Berarti kalau orang Islam ditanya tentang agama Islam, Al-Quran berguna untuk menjawabnya. Nah, betul. Boleh kita tes? Boleh. Abang sunat? Sunat. Menurut Al-Quran, guna, fungsi, dan tujuan Anda sunat apa? Membersihkan kotoran untuk pas keluar dari Silakan, najis. ayatnya bang. Ayat saya nggak hafal mas, tapi saya tahu tentang maknanya itu. Untuk sunat itu kita tuh Makanya saya bilang bang, ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, Al-Quran tidak dipakai untuk menjawab. Yang dipakai jawab Al-Congor, bukan Al-Quran. Oke, silakan bang. Kalau begitu di Quran mana? Orang Islam itu nggak semuanya hafal Al-Quran bang. Jadi kalau misalnya Bang, ada orang, ini bukan membahas orang Islam itu nggak semua hafal Quran atau enggak. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas, gini loh. kalau Tadi abang Anda nanya, ditanya mana tentang ayatnya, ya kan? agama Islam, Mana ayatnya? jawab dari Al-Quran, bukan dari Al-Congor, betul? Betul. Oke, sekarang di Quran mana bahwa fungsi sunat untuk membersihkan diri? Di mana? Di Quran emang tidak ada karena Quran Tidak ada. hal yang Berarti bergunakah Al-Quran bagimu untuk menjawabkan sunat? menurut aku nggak perlu Quran menjelaskan. Tidak Tapi sudah berguna. menjelaskan. Oke, baik. Quran tidak Dengar berguna dulu, menjelaskan dengar itu. dulu. Pertanyaan Dengar selanjutnya, dulu, Bang. dengar dulu. Sebentar. Dengar dulu. Sebentar. Tadi Quran tidak berguna kan? Kita tunjukkan. Apakah Quran berguna? Apa Sebentar, Bang. ngomong Sebentar. Al-Quran? Sebentar, Bang. Sebentar.
Menurut Al-Quran, saya tanya dulu, menurut orang Islam, kalau meninggal orang Islam itu harus pakai kain kafan, betul? Iya, betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sekarang gini, Bang. Tidak ada lagi. Oke. Baik, Al-Quran tidak berguna lagi. Ketiga, Bang. Kalau sholat harus baca Al-Fatihah, betul? Bang nanya, saya menjawab. Aduh, sebentar. Bang, kalau sholat harus baca Al-Fatihah, betul? Betul. Di Quran mana kalau sholat harus baca Al-Fatihah? Aku menjawab atau Bang jawab lagi nih? Ya, silakan. Di Quran mana kalau sholat harus pakai Al-Fatihah mana? Kalau menanya tentang semuanya yang ada di dunia ini, di dalam Al-Quran itu, memang tidak semuanya, tetapi di Al-Quran itu dia petunjuk, Bang, bukan untuk menjawab sesuatu yang. Oke, Abang punya Al-Quran? Di rumah punya Quran nggak? Punya. Masih sudi membacanya? Masih. Ambil Al-Quran sekarang. Sekarang Abang punya Injil. Kan? Sebentar. Sudi membaca Al-Quran nggak, Bang? Abang punya Injil. Ada? Abang punya Injil kan? Ada? Nah, Injil mana yang mengimani? Injil mana? Injil kami. Ya, Injil banyak sekarang. Injil mana yang mengimani? Semuanya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Injil banyak. Ada Injil Barnabas, ada Injil apa lagi? Martius. Apa namanya? Martius. Satu lagi. Itu ayatnya. Sebentar. Abang ada Al-Quran di rumah? Ada. Apakah Al-Quran itu sekarang bagi Anda seperti, mohon maaf, kotoran yang Anda tidak mau memegangnya? Ya, bukan aku memegang, masa aku Oke, baiklah. Kalau sudah Anda anggap kotoran, Anda tidak mau menyentuhnya, ini saya lucu turunkan. nih, lucu. Saya turunkan. Untuk apa lagi? Anda suruh pegang nggak mau, gimana? Coba Anda ambil biar saya tunjukin ayatnya bahwa Quranmu menjelaskan segala sesuatu. Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, Bang. Loh, Quranmu bilang bahwa Quranmu itu menjelaskan segala sesuatu. Masalahnya kamu nggak percaya ayat itu, makanya saya bilang nggak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih? Kalau ada orang Islam yang percaya Quran di sini terbukti, saya terjun dari Monas. Gimana? Pak, tadi nggak ke shoot. Gimana ini teh? Udah mulai. Oke, guys, saat ini kita lagi dikeroyok sama anak-anak dari mananya? Ciparai. Pokoknya orang Bandungnya, orang Bandung. Oke. Bandung. Ya, tidak secara kebetulan Pastor Daud di sini menikmati air hangat yang luar biasa. Lihat nih, kakinya sudah merah. Darahnya mendar semua. Lumayan, ini mah di atas 40 sampai 60 nih. Nah, tuh lihat nih. Saya suka. Orang-orang Bandung pada senang nih. Oke, yuk kita slogan sama-sama. Abdi ngomong na God Ministry. Jawabnya oke punya. Pakai amplop. Oke. Oke, 1, 2, 3. God Ministry. Amplop dulu. Oke, mohon. Nanti dimasukkan ke YouTube-nya. Oke guys, ternyata teman-teman di sini orangnya bersahabat dan bisa diajak untuk menikmati liburan ya. Oke, terima kasih banyak.